Areta mau wawancara dengan dokter. Kebetulan dokter itu adalah tante saya. Saya memanggilnya Mami. Assalamualaikum Tante Dokter. Gimana Waalaikumsalam, kabarnya? Kak. Alhamdulillah, sehat selalu. Kakak sehat juga ya? Iya, Areta alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Areta hari ini ada tugas nih. Ada disuruh bikin wawancara Boleh. Tentang apa tuh? tentang COVID-19. Oh iya, COVID-19 boleh. Jadi, Mau tanya apa, Kak? pertama, berasal dari manakah COVID-19? Oke, COVID-19 itu awalnya dari negeri Wuhan, Cina. Gitu, Kak. Ditemukannya di negeri Wuhan, Cina pertamanya. Kok bisanya dari Wuhan ke Indonesia? Bukannya jauh Iya. ya? Iya, karena kan COVID-19 itu kan virus. Virus itu bisa terbang. Jadi dia bisa nempel di benda atau di tempat dia setelah dia terbang, dia nempel di benda atau di barang sesuatu yang dibawa manusia, kemudian bisa menularkan ke manusia yang lain. Gitu, makanya dari Cina bisa terbang kemana-mana karena dibawa sama manusia gitu. Oh gitu. Mm-mm. Nah terus, apakah virus COVID-19 sangat berbahaya? Karena belum ditemukan vaksinnya yang buat antivirus COVID ini, jadi ya sementara ini sangat berbahaya karena belum ditemukan obatnya, gitu. Gitu. Di mana virus COVID-19 akan menyerang tubuh manusia? Oh, menyerangnya di paru-paru. Jadi awalnya virus itu masuk melalui saluran pernafasan, terus berjalan melalui tenggorokan, lalu ke paru-paru kita, gitu. Makanya orang itu jadi nggak bisa bernapas, sesak nafas, karena jalan nafasnya itu ditutupin sama virus semua. Jadi dia susah bernafas, perlu oksigen, dan oksigennya itu masuknya harus pakai selang khusus, namanya ventilator. Ventilator. Hmm, terus? Nanti paru-parunya jadi bikin rusak ya? Iya, paru-parunya bisa rusak karena virus COVID ini akan memakan jaringan-jaringan di paru, jadi kita nggak bisa bernafas lagi dengan bebas. Itu yang bikin orang jadi meninggal. Oh gitu. Benarkah gejala awal virus COVID-19 demam dan disertai batuk? Ya, untuk awalnya memang karena dia menyerang di saluran nafas virusnya, jadi gejala awalnya tuh sakit tenggorokan, terus nanti karena sakit tenggorokannya kan nyeri, jadi timbul demam, kadang-kadang batuk sama bersin gitu gejala awalnya. Nah, yang lebih parahnya itu kalau sudah sampai sesak napas tadi, gitu. Makanya biasanya kalau udah sesak napas, biasanya baru dibawa ke rumah sakit. Jadi baru ketahuan kalau udah sesak napas, begitu. Serem juga nih. Iya. Selanjutnya, apakah virus COVID-19 dapat menyerang semua usia? Iya, semua usia bisa kena virus ini. Makanya dari bayi sampai orang tua, semua harus menjaga diri supaya tidak tertular virus dari orang lain. Gitu. Jadi kakak berhati-hati sama adik, karena virus ini bisa menyerang semua usia. Jadi gitu. Iya.
Mengapa kita harus jaga jarak? Ini virus itu, semua virus ya Kak, semua virus itu bisa terbang sejauh 2 meter. Ya, jadi kalau ada orang bersin atau batuk, itu virusnya akan terbang sejauh 2 meter. Makanya disarankan kita menjaga jarak sama orang lain supaya virusnya tuh nggak nyampe ke badan kita atau nggak kehirup sama kita. Terus kita juga harus pakai masker karena masker ini bisa mencegah virus masuk langsung dalam hidung kita atau mulut. Jadi masker ini seperti payungnya, dia menangkal virus masuk dalam hidung dan mulut. Makanya kita kalau misalnya ada orang yang batuk atau bersin, kita harus menjaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Terus kalau kita ngobrol sama orang pun jangan terlalu dekat, kita harus jaga jarak juga. Gitu. Virusnya juga bisa masuk ke mata nggak? Iya, bisa. Masuk dalam mata bisa. Jadi dia masuk ke daerah manapun yang dia ditemuin. Gitu. Kalau misalnya dia nempelnya di bulu mata, nanti kita berkedip-kedip masuk dalam mata kita juga bisa. Nanti dia akan ngikutin cairan di mata, lalu masuk dalam hidung, masuk lagi ke tenggorokan, sampai ke paru-paru. Tuh. Tuh, makanya pakai kacamata juga harusnya. Aku juga pakai kacamata loh. Nih. Tuh. Jadi ini kacamata ya menangkal virus juga. Keren. Gitu. Bukankah dengan menggunakan masker kita terhindar virus? Iya, betul. Kita menggunakan masker bisa menghindari virus. Kalau misalnya kakak pakai masker kain aja cukup. Tapi harus diganti paling lama 4 jam. Kalau kakak main di luar rumah lebih dari 4 jam harus ganti masker. Karena virusnya itu di nempel masker kain itu nggak bertahan lama. Dia nggak bisa menahan virus lama-lama. Kecuali kalau mami dokter pakai maskernya masker yang anti air. Maksudnya anti air tuh kalau ada orang yang bicara tidak langsung masuk nembus ke dalam hidung dan mulut kita. Jadi tertahan di luar sini. Gitu. Gitu. Berarti kalau pakai masker kain itu dilapisin lagi dalamnya pakai tisu boleh. Gitu. Supaya dia atau pakai masker kainnya dilapis sampai 3 lapis boleh. Nanti setiap 3 atau 4 jam ganti lagi maskernya. Tapi kalau kakak ada di rumah aja ya nggak perlu pakai masker gitu. Gitu. Berarti kalau kakak keluar rumah harus pakai masker ya? Iya harus karena virus itu nggak kelihatan. Jadi kita harus mencegah daripada kita bertemu sama virus, kita mencegah supaya virusnya nggak ketemu sama kita, gitu. Bagaimana dokter mengetahui pasien yang terkena COVID-19? Pasien yang kena COVID itu, kalau yang sudah parah, itu biasanya ada sesak nafas. Dia awalnya batuk-batuk, atau bersin-bersin, badannya demam, terus ada sesak nafas. Itu yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan itu namanya orang tanpa gejala. Nah ini orang tanpa gejala ini yang susah dilihat. Karena secara fisik kita ngelihat dia sehat-sehat aja. Dan dia tidak ada keluhan batuk, pilek, demam. Dia kayak orang sehat. Tapi dia sebenarnya ada virusnya. Jadi kalau untuk melihat secara fisik susah.
Jadi kalau misalnya, kecuali kalau orang itu bergejala ya, kalau yang tanpa gejala itu yang susah dideteksi, jadi tetap harus ada pemeriksaan gitu. Nanti diperiksanya pakai apa? Pertama, namanya tes rapid. Tes rapid itu nanti ditusuk jarinya, dikeluarin darahnya, ditetesin di sediaan, terus dikasih cairan untuk mengetes virusnya ada enggak. Nanti darah yang dicampur sama cairan tersebut keluar, mengeluarkan garis 1 apa garis 2. Kalau garis 1 artinya dia tidak ada virus. Kalau garisnya 2 berarti ada virus. Nah, kalau garisnya 2 ada virus, lanjut lagi periksanya, namanya periksa swab. Periksa swab itu diambil cairan di ujung tenggorokan kita. Itu nanti diambil dari ujung tenggorokan kita lewat mulut atau lewat hidung, diambil cairannya, air liurnya, terus dimasukin dalam sediaan, terus ditetesin cairan, baru nanti ketahuan lagi hasilnya. Kalau misalnya dia ada benar positif, akan kedeteksi 2 garis. Kalau dia negatif, dia 1 garis, gitu. Namanya tes swab. Itu sakit nggak? Kalau kitanya yang diperiksa rileks, tidak tegang, insya Allah nggak sakit. Tapi kalau kitanya udah takut, udah tegang, mau dicolok hidungnya sama mulutnya, ya bisa sakit juga sih. Tuh. Apakah saran dokter untuk semua masyarakat agar terhindar dari virus COVID-19? Sarannya jangan keluar rumah kalau nggak perlu ya. Di rumah aja. Kalau yang nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar rumah. Di rumah aja itu udah aman ya. Kalau misal pun harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Terus jangan lupa jaga jarak sama orang di sekitar. Terus sampai di rumah jangan sentuh wajah kita atau mata sebelum kita cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Gitu sarannya. Gitu. Terus jaga kesehatan juga supaya stamina kita kuat. Virus itu dia nggak bisa ngelawan stamina kita loh. Jadi kalau kita stamina yang kuat, virus itu kalah. Gimana sih jaga stamina-nya? Ya, kita harus makan teratur, ya. Makan itu makan buah-buahan juga, sayur juga dimakan. Terus minum air putih yang banyak, ya. Karena apa? Dengan banyak minum, semua virus itu nanti kebuang semua lewat turun ke lambung, dia keluar lewat usus, dibuang semua. Terus tidurnya cukup, jangan banyak bergadang, jangan main game kelamaan. Terus jangan capek-capek gitu. Jadi stamina kita harus kuat. Jadi virus itu ibaratnya musuh. Kita ini punya tameng, kita punya senjata untuk melawan musuh. Senjatanya apa? Yaitu kita harus jaga badan kita harus sehat, stamina kita harus kuat. Jadi kita bisa kuat melawan virus yang datang. Itu. Kakak disuruh banyak minum, makan sama buah-buahan sama mama biar sehat katanya. Ya, betul. Mamanya betul itu. Wah, jadi banyak tahu tentang COVID, Kakak. Iya, gitu Kakak. Jadi jangan dianggap sepele virusnya karena satu, belum ditemukan vaksinnya. Vaksin itu yang untuk mencegah virus COVID.
Terus yang kedua, belum ada obatnya. Jadi selama belum ditemukan vaksin dan obat, kita harus jaga diri supaya kita terhindar dari virus COVID ini, ya. Siap, Mami. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mami, dokter. Nanti kalau Iya. corona udah nggak ada, kita ketemu ya, Mami. Iya, Mami juga ada kangen sama kakak, sama ade, mau ketemuan, ya. Kita saling doa, ya. Iya. Jangan lupa jaga kesehatan, ya. Kakak kalau mau olahraga di luar rumah, boleh. Sambil berjemur, jangan lupa setiap jam 10 pagi, 15 menit aja, ya. Oh, oke, siap. Iya, salam sehat ya. Buat Iya. kakak, adik, buat mama, buat papa, semua, ya. Oke, makasih Mami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.